Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semuanya dalam curahan rahmat Allah yang tiada henti-hentinya. Sebelum menyaksikan tayangan video ini tentang kedatangan Jepang ke Indonesia, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor diserang oleh Jepang pada tanggal 7 Desember tahun 1941 dengan tujuan memudahkan Jepang dalam penguasaan wilayah Asia Pasifik. Serangan Jepang terhadap Indonesia muncul dari dua arah, yaitu utara dan timur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang. Jepang memiliki pertimbangan persediaan minyak di Indonesia dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Asia Pasifik. Tahun 1942, Jepang mendarat di Ambon dan seluruh Maluku. Pasukan Kenil dan Australia gagal menghadapi militer Jepang. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur dan Balikpapan dikuasai Jepang pada tanggal 12 Januari tahun 1942. Selanjutnya, Jepang berhasil menguasai Pontianak. Setelah Jepang sukses menguasai Sumatera, tidak lama kemudian Jepang berupaya menaklukkan Jawa. Memasuki bulan Februari tahun 1942, Jepang berupaya menaklukkan Jawa dari tangan Belanda. Belanda bersama sekutu membentuk komando gabungan tentara serikat yang disebut Abdakom. Isinya adalah Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia. Pembentukan Abdakom ini untuk menghadapi Jepang dalam Perang Asia Pasifik, termasuk antisipasi sekutu dalam menghadapi Jepang di Pulau Jawa. Terjadi pertempuran Laut Jawa yang sangat dahsyat antara Angkatan Laut Jepang dan pihak sekutu. Laksamana Karl Doorman dan beberapa kapal Belanda ditenggelamkan oleh Jepang, dan sisa Angkatan Laut Belanda akhirnya kemudian melarikan diri ke Australia. Pendaratan tentara Jepang di Pulau Jawa terbagi dalam beberapa tempat. Pendaratan di Banten dipimpin oleh Jenderal Imamura sendiri pada tanggal 1 Maret tahun 1942. Di Eretan Indramayu, Jawa Barat, pasukan Jepang dipimpin oleh Kolonel Tony Sheridan. Sementara itu, pendaratan tentara Jepang di Bojonegoro, Jawa Tengah dipimpin oleh Maijen Tsuchihashi. 3 tempat di Pulau Jawa menjadi tempat pendaratan Jepang karena di tempat tersebut tidak diduga oleh pihak Belanda. Pendaratan tentara Jepang dengan jumlah yang sangat besar di Pulau Jawa tidak bisa dihadapi oleh tentara gabungan sekutu yang disebut Abdakom. Pada tanggal 5 Maret tahun 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Kemudian tentara Jepang bergerak ke selatan dan berhasil merebut Bogor. Selanjutnya, dengan mudah kota-kota di Jawa berhasil ditaklukkan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Jenderal Tervoorten atas nama pasukan sekutu dan Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang diwakili oleh Jenderal Imamura. Penandatanganan penyerahan
Indonesia oleh Belanda kepada Jepang dilaksanakan di Kalijati, Subang, Jawa Barat, dan Gubernur Jenderal Belanda terakhir bernama Tjarda ditawan oleh pihak Jepang. Selanjutnya, pemerintah Belanda membentuk pemerintahan pelarian Hindia Belanda yang dipimpin oleh H.J. Van Mook dan berpangkalan di Australia. Kedatangan Jepang pada awalnya mendapat sambutan hangat dari rakyat Indonesia maupun tokoh nasionalis. Mudahnya Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya tidak terlepas dari suksesnya propaganda Jepang. Propaganda Jepang itu akhirnya membawa simpati oleh bangsa Indonesia, sehingga akhirnya mendukung kedatangan Jepang di Indonesia. Propaganda Hakko Isshiu tentang ajaran yang menyatakan ajaran kesatuan keluarga umat manusia. Ajaran Hakko Isshiu berasal dari agama Shinto yang diterjemahkan bahwa Jepang sebagai negara maju bertanggung jawab membentuk kesatuan keluarga umat manusia dengan memajukan dan mempersatukan bangsa-bangsa di dunia. Faktor lainnya yang menyebabkan Jepang begitu mudahnya menguasai Nusantara dari pihak Belanda adalah adanya ramalan Jayabaya. Jayabaya adalah raja dari kerajaan Kediri yang hidup pada abad 12 yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan Pulau Jawa. Pulau Jawa kelak akan diperintah bangsa kulit putih. Kemudian dari arah utara akan datang bangsa Katai, berkulit kuning bermata sipit yang akan menguasai Pulau Jawa. Pemerintahan dari bangsa kulit kuning tidak akan lama. Pemerintahannya hanya seumur jagung, dan sesudah itu Jawa akan merdeka.